Halo teman-teman, balik lagi di video pembahasan kita dan hari ini kita masih akan bahas tentang inversion, yang mana inversion itu kemarin ada di video yang pertama. Inversion itu kita ada 5 pembahasan ya teman-teman ya, dan kita udah bahas 2 dari 5 tersebut, dan hari ini kita akan bahas yang ketiga, yaitu invert the subject and verb with negatives. Jadi kalau yang pertama itu subject dan verbnya itu dibalik ketika kalimat tersebut itu berbentuk pertanyaan, dan yang kedua itu verb dan subjeknya itu dibalik ketika dia jatuh setelah place expression atau kata yang menunjukkan tempat gitu ya, atau keberadaan. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih subjek sama kata kerja itu bisa dibalik setelah dia jatuh jatuh setelah negatif atau kalimat yang menunjukkan kenegatifan kayak gitu ya, kata di depannya. Oke. Nah, the subject and verb can also be inverted after certain negatives and related expression. When negative expressions such as no, not, or never come at the beginning of a sentence, the subject and verb are inverted. Nah, dari sini kita bisa dijelaskan ya teman-teman bahwa ketika ada kalimat yang di depannya itu diawali dengan negatif seperti no, not, or never, maka subjek sama verbnya itu dibalik ya. Oke, kita bisa lihat contoh yang ada di bawah. Not once did I miss a question. Oke, di sini kita punya not once. Jadi not once, never, sama at no time itu menunjukkan suatu kenegatifan ya teman-teman. Sehingga ketika ada kalimat diawali dengan seperti ini, kalimat kata seperti ini, maka subjek dan verbnya harus kita balik. Nah, kalau di sini did I miss a question gitu ya. Kenapa did-nya dari mana? Kita lihat dulu nih tensisnya ya teman-teman. Kalau semisal dia tensisnya simple past, berarti kita pakai partikelnya yang biasa dipakai saat dia interrogatif atau saat kalimat pertanyaan, yaitu did gitu ya. Kalau semisal yang kedua dia tuh present perfect ya, ya berarti yang di depannya itu adalah has-nya. Baru setelah subject itu baru verb tiganya kayak gitu. At no time can the woman talk. Nah, atau memang kalau semisal kalimat itu ada modalnya ya can, berarti can-nya yang harus dibalik sama subject. Kalau misalnya dia simple present ya berarti does-nya yang dibalik sama subjeknya. Kalaupun subjeknya itu berupa she, he, sama it ya. Kalau subjeknya I, you, they, sama we, itu pakainya verb satu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan juga uh, tensisnya ya, agar kita bisa tahu apa yang harus dibalik. Oke, nah, certain words in English such as hardly, barely, scarcely, and only. Nah, ada certain word di bahasa Inggris juga kayak hardly, hampir nggak pernah, barely, ya hampir-hampir ya. Intinya kayak hampir nggak pernah, scarcely, sama only, hanya itu juga masuk ke dalam kategori kata negatif ya, kayak gitu, act like negatif gitu. Jadi setelah kata-kata yang kayak begini juga harus di invert, juga harus dibalik subjek sama verbnya. Hardly ever does he take time off. Nah, ini contoh yang simple present tadi, teman-teman ya. Jadi yang dibalik itu does-nya ya. Does he take? Oke, dia verb satu di sini ya. Bukan hardly ever take he time off ya, teman-teman. Iya, jadi kita harus tahu dulu tensisnya apa. Jadi kita bisa tahu apa yang dibalik gitu ya. Only once did the manager issue overtime paychecks. Nah, di sini dia adalah simple past, makanya dibalik adalah did-nya. Oke. Nah, terus ada kasus lain juga ya teman-teman ya. Kalau tadi kita ngomongin yang negatifnya di depan kalimat nih. Nah, ada juga yang negatifnya tuh di tengah kalimat. Contohnya kayak neither sama nor gitu ya. Kalau teman-teman belajar, mungkin kalau udah belajar tadi agak lebih jauh atau lama gitu ya, mungkin teman-teman nemuin tentang neither sama nor ini gitu ya. Neither sama nor itu menunjukkan kayak juga gitu ya. I don't want to go and neither does Tom. Kalau kita artiin aku nggak mau pergi gitu ya. Tom juga nggak mau kayak gitu. Jadi neither sama nor itu menunjukkan kayak kalau bahasa Indonesia itu juga gitu ya. Cuman bedanya adalah di cara penggunaannya saja kayak gitu. Nah, kalau semisal ya neither, kalau semisal kita nemuin neither di tengah atau nor di tengah seperti ini, dan pasti dia di tengah ya, nggak mungkin di nggak mungkin di belakang ya, entah itu dia di tengah atau di depan, maka subjek sama verbnya harus dibagi ya, is her boss atau does.
Oke, kita lihat di bagiannya di sini. Oke. Nah, teman-teman kalau misal bingung apakah kata ini adalah termasuk negatif atau tidak, teman-teman bisa ingat-ingat ini aja ya. No, barely, not hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, seldom. Nah, ini adalah contoh-contoh kata negatif yang sering muncul di teks IELTS. Jadi, kalau teman-teman bisa ingat 1, 2, 3, 4, 5, 11 kata ini, ya insya Allah bisa lah ya. Oke, nah untuk susunannya adalah negative expression, verb, sama subject. Oke, tinggal kita lihat aja nanti kalau di soal di belakangnya udah benar semua atau belum kayak gitu. Kalau ini udah benar, belakangnya udah benar, ya udah berarti dia benar. Oke, gitu ya teman-teman. Yuk sekarang kita coba latihan soalnya. Seperti biasa, soalnya berupa tebak-tebakan apakah kalimat ini benar atau tidak. Kalau semisal benar kita kasih C artinya correct, kalau semisal dia salah kita kasih incorrect gitu ya, kita kasih I. Dari 3 sampai 10 silahkan di screenshot atau bisa download file yang ada di description. Baik, kita bisa bahas sekarang ya. Number 3, Steve didn't win the prize, nor did he expect to do so. Oke, di sini didn't win the prize sudah benar ya. Nor, nah di sini ada negatif, did, he, dan ini verb 1. Jadi ini verb, ini subject. Oke, jadi ini benar ya teman-teman ya. Only once in my life gone I have to New York City. Only once, ini negatif, ini ya only once in my life ya. Gone I. Nah, kayak gini teman-teman ya, yang harus kita perhatikan. Ini jawabannya incorrect atau salah ya teman-teman. Yang harus dibalik itu adalah have-nya, bukan gone ya. Only once in my life have I gone to New York City. Jadi yang harus dibalik itu adalah apa ya, bukan verb-nya, tapi partikel yang mengikuti tensesnya gitu. Kalau dia present perfect kayak sekarang berarti have-nya yang dibalik. Kalau semisal dia simple past kayak nomor 3 berarti did-nya yang dibalik begitu teman-teman. Jadi bukan verb-nya ya, bukan verb itunya, verb 1, 2, 3-nya itu kayak gitu. Number 5, did he go out of the house at no time? Did, nah ini kan bentuknya did he, nah kayak pertanyaan ya teman-teman ya, tapi dia nggak ada tanda tandanya, nggak ada ya bentuk pertanyaannya, did he go out of the house, dan juga nggak ada kata negatifnya, berarti dia incorrect kayak gitu. 6, okay, seldom their secretary has made such mistakes. Seldom negatif, their secretary has, nah karena di sini ada negatif berarti kan harus dibalik, sedangkan their secretary itu subject, has itu verb, dia tidak dibalik, maka jawabannya adalah incorrect. Okay, number 7, no sooner had she hung up the phone than it rang again. No sooner, okay, negatif, had she hung up, okay, ini udah benar ya teman-temannya, ini verb, ini subject, ini verb 3. Oke, jadi correct. Sheila didn't arrive late for work, nor she left early. Nah, di sini ada nor lagi nih. Berarti kalau kita sambungkan ke nomor 3, ini salah ya teman-teman ya. Karena setelah nor berarti harus dibalik. Nor did she leave early. Okay. 9. Barely had he finished the exam when the graduate assistant collected the papers. Barely, negative, ya. Had, ya, verb. Subject, ininya verb 3 karena had, oke. Exam when the graduate assistant collected, oke, ini benar ya. 10. The police didn't arrive in time to save the girl, and neither did the paramedics. The police didn't arrive, sampai sini udah benar ya tensesnya. And neither, ini ada negatif nih, oke. Did the paramedics, oke, ini verb, ini subject, jadi benar ya. Gitu aja teman-teman. Jadi sebenarnya kalau yang negatif, yang bentuknya, kalau inversion, yang bentuknya negatif kayak gini, sebenarnya itu soal bonusnya teman-teman. Kenapa? Ya karena pasti dibalik kayak gitu. Dan biasanya dia tuh keluar di TOEFL ITP yang bagian inversion ya. Kalau misalnya ada inversion yang keluar, biasanya yang keluar tuh yang negatif. Jadi kalau ini yang inversion negatif ini aku sangat menyarankan untuk dipahami lebih jauh dan dibiasakan untuk mengerjakan soal yang bentuknya kayak gini. So, teman-teman, gitu aja. Sampai ketemu di video pembahasan selanjutnya ya. Di video skill yang ke-18, kita masih akan ngomongin inversion. So, see you next time. Bye.